إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ayat 19 dan 20 dari surah Yusuf insyaallah. إلى هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah menceritakan peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf dengan saudara-saudaranya, bagaimana mereka meletakkan Nabi Yusuf di sumur yang gelap, fi ghayabatil jub, dan diceritakan pula bagaimana saudara-saudara Yusuf kemudian pulang menemui orang tua mereka dengan beralasan bahwasanya Yusuf diterkam serigala. Sekarang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur. Ya, jadi cerita selesai bercerita tentang saudara-saudara Nabi Yusuf dan perlakuan mereka, kemudian bagaimana mereka berupaya meyakinkan orang tua mereka bahwasanya mereka ini lalai dan bahwasanya Nabi Yusuf itu diterkam serigala, bukan diceburkan oleh mereka ke dalam sumur. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur tersebut. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah.
maka datanglah ya, sekelompok musafir ya. Fa arsalu waridahum. Ya, jadi namanya di padang pasir biasa kalau musafir itu kalau mau beristirahat pasti beristirahat di daerah-daerah sekiranya di sana ada air seperti itu. Ya. Maka ini juga yang terjadi bagaimana ada sekelompok musafir ya, datang ke dekat sumur tersebut. Fa arsalu waridahum. Lalu mereka mengutus orang yang biasa mencari air. Warid ya. Biasa orang yang mendatangi air itu ya seperti itu. Fa arsalu waridahum. Ya, mereka kemudian mengutus orang yang biasa mencari air, fa adla dalwah. Lalu si pencari air ini adla dalwahu, dia julurkan itu embernya ya. Adalu itu ya, dia julurkan timbanya ya. Qala ya Bushra. Setelah dijulurkan timbanya ke bawah, tentunya ya Nabi Yusuf yang berada di kegelapan sumur tersebut ketika melihat ya, dan sebelumnya mendengar, oh ini ada orang di atas. Dan ketika mereka menjulurkan, ya, si pencari air menjulurkan timbanya, nah kesempatan itu langsung digunakan oleh Yusuf. Ya, dia pegang tali itu dan dia naik ya. Artinya si pencari air pun melihat, oh ini timba saya ini udah berat, berarti udah dapat air nih. Diangkatlah talinya itu ke atas. Qala ya Bushra hadza ghulam. Ya. Kemudian kaget ini yang si pencari air ini kaget ketika didapati ternyata kok ada anak ini. Ya Bushra. Dia katakan, aduh, kabar gembira ini. Hadza ghulam, ini ada seorang anak di sini. Wa asarruhu bid'atan. Ya, memang ya, Al-Qur'an menceritakannya spot demi spot ya, tidak diuraikan seperti itu ya. Jadi bagaimana tadi diceritakan datang sekelompok musafir ya, kemudian mereka mengutus orang yang biasa mencari air, suruh cari ya, di sekitar situ. Maka kemudian si pencari air ini menjulurkan timbanya. Setelah itu ya tentunya Nabi Yusuf yang dibawa mengambil kesempatan, dia pegang itu tali. Ya, dia bergantungan. Yang si pencari air di sini merasa, oh ini udah ada airnya nih di embernya tentunya. Ditarik, ketika diangkat ke atas ternyata ada Nabi Yusuf bergantungan di sana. Qala ya Bushra hadza ghulam. Ya. Aduh, ini kabar gembira nih, dapat anak. Ya, seorang anak. Wa asarruhu bid'atan, dan mereka kemudian menyembunyikan Yusuf. Arti asarru di sini ya artinya bukan disembunyikan, masukin karung, bukan, maksudnya tentang Nabi Yusuf ini mereka enggak sebarkan ya beritanya, dan mereka anggap ini mereka jadikan Nabi Yusuf itu bid'ah, sebagai barang dagangan. Artinya mereka kemudian jadikan Nabi Yusuf ini sebagai budak seperti itu. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian karena dianggap ini sebagai bid'ah, sebagai barang, ya, barang dagangan, mereka jual. Karena mereka ini juga mendapatkannya bukan dengan membeli, ya dijualnya juga dengan harga murah. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah.
Dan mereka jual Nabi Yusuf bisa baksin dengan harga yang murah. Ya, artinya enggak di bawah standar lah gitu ya. Darahima ma'adudah. Hanya beberapa dirham. Ya. Artinya enggak mahal ya, seperti itu. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka memang tidak tertarik kepada Nabi Yusuf. Artinya karena memang ini bukan mereka beli dengan keinginan mereka membeli, ini kan ya, artinya dapat gitu. Jadi mereka pun ya, menjualnya dengan harga murah, dan mereka tidak tertarik karena mereka khawatir ya, mereka terlibat. Kenapa ini ini anak bisa ada di sumur, pasti ya ada kaitannya dengan hal-hal yang mereka nggak ketahui ya, oleh karena itu mereka tidak tertarik ya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka fihi ay fi Yusuf minaz zahidin, artinya orang yang tidak tertarik. Ya, zuhud dari kata zuhud itu. Zuhud artinya orang yang tidak gandrung, tidak tertarik dengan dunia, biasa kan gitu. Ya, kata zuhud. Itulah kira-kira gambaran dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat surah Yusuf ini, ayat 19 dan 20. Bagaimana Al-Quran kalimatnya simpel, singkat, spot-spot saja yang disebutkan, tapi di sana tergambar bagaimana situasi keadaan Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur, dan bagaimana kondisi si musafir yang mereka sedang istirahat dan memerlukan air. Kita baca tafsirnya. Nahwa ardi Misra, menuju tanah Mesir. Qada Yusuf fi dhulmatil jubbil muhishah wal wahdah al-qatilah sa'atin marrat. Sa'atin marrah. Nabi Yusuf menghabiskan waktunya dalam kegelapan sumur yang menakutkan, wal wahdatil qatilah, dan berada di dalam kesendirian yang bisa membunuh dia. Ya, sa'atin marrah, ya, beberapa saat. Ya, ada yang mengatakan 3 hari dia di sana, ada yang mengatakan 2 hari. Walakinnahu biimanihi billah wa sakinatihil mumbathiqah anil imani sya''a fi qalbihi nurul amal. Akan tetapi beliau dengan keimanannya kepada Allah dan ketenangannya yang itu, ketenangan muncul atau terpancar dari keimanan, sya''a fi qalbihi nurul amal, maka terbitlah di dalam hatinya cahaya harapan. Wa alhamahu Allah Ta'ala al-quwwata wal qudrata ala tahammulil wahdatil muhishah. Dan Allah mengilhaminya kekuatan dan kemampuan untuk menanggung derita kesendirian yang menakutkan tersebut. Wa anjaha fi hadzal imtihan wa ayyanjaha fi hadzal imtihan, dan Allah mengilhami Nabi Yusuf ya agar sukses di dalam ujian ini. Walakin Allahu a'lamu kam yawman qada Yusuf fi hadhil halah. Akan tetapi hanya Allah yang tahu berapa lama, berapa hari Nabi Yusuf menghabiskan melewati kondisi ini. Ya, qada fi hadhil ayah. Ya, berapa hari Nabi Yusuf melewati kondisi yang seperti ini. Arti berada di dalam sumur tersebut. Qala ba'dul mufassirin qada 3 ayyam. Sebagian mufassir mengatakan Nabi Yusuf menghabiskan atau tinggal di sumur tersebut selama 3 hari. Wa qala akharun yaumain. Yang lain mengatakan beliau tinggal di sana 2 hari. Wa ala kulli halin taballajan nur wa ja'at sayyarah. Bagaimanapun juga kemudian memancarlah cahaya. Maksudnya ada harapan baru. Wa ja'at sayyaratun. Datanglah sekelompok musafir.
Sayyarah bukan sini, waja'at sayyarah datang mobil, kita biasa bahasa Arab yang biasa kita pakai sayyarah kan artinya mobil ya. Dari kata sarah, arti orang yang selalu bepergian ya, selalu berjalan seperti itu. Maksudnya di sini adalah musafir. Waja'at sayyaratun, datanglah sekelompok musafir. Wantabakhat manzilaha ala maqrabatin minal jub. Dan si musafir ini, para musafir ini mencari tempat istirahat mereka di dekat sumur tersebut. Wa tabi'iyyun anna awwala ma tafakkara al-qafilatu fihi fi manziliha al-jadid huwa ta'minul ma' wa saddu hajatiha minhu. Ya. Secara wajar memang pikiran yang terbesit yang pertama yang dipikirkan oleh setiap musafir ya, fi manzilihal jadid, dalam persinggahannya yang baru adalah ta'minul ma, mengamankan ya, persediaan air, wasaddu hajatiha minhu, dan memenuhi kebutuhannya dari air tersebut. Karena dalam perjalanan yang terpenting bagaimana, yaitu mereka harus memiliki bekal air, ya seperti itu. Oleh karena itu, ketika mereka ini, para musafir ini beristirahat, mereka carilah ya tempat istirahat yang dekat sumur. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Lalu mereka mengutus, memerintahkan orang yang biasa mencari air untuk mencari air. Fa'adla dalwah. Maka kemudian si pencari air itu mengulurkan timbanya. Fantabaha Yusuf ila sautin wa harakatin min a'lal bir. Lalu Nabi Yusuf tersadarkan oleh suara dan gerakan dari, ya artinya terkaget gitu, intabah, ya mungkin lagi tidur atau apa, kemudian bangun ya, dikagetkan oleh suara dan gerakan di atas sumur tersebut. Thumma ra'al habla wad dalwa yusri'ani ila nuzul. Kemudian Nabi Yusuf melihat ya ada tambang dan juga ember ya, dalwa, timba gitu. Yusri'ani ila nuzul. Ya, turun. Ya, ada timba turun, dan dengan tentu ada timba dengan talinya. Fantahazal fursata wa intafa'a min hadzal 'ata'il ilahi wa ta'allaqa bil habli bi wuthuqin. Lalu dia gunakan kesempatan ini. Ya. Dan dia manfaatkan ya karunia ilahi ini. Ya, dengan dia bergantung di tali tadi dengan kuat. Fa ahassal ma'muru bil ityani bil ma' anna ad-dawla qad thaqula aktsara mimma yanbaghi. Maka orang yang diperintahkan mencari air ini merasakan bahwasanya timbanya ini sudah berat. Ya, lebih berat dari yang semestinya gitu. Falamma sahabahu biquwwatin ila al-a'la fuji'a nadaruhu bi ghulamin ka'annahu falqatu qamarin. Ketika ditarik, ya, falamma sahabahu biquwwah, ketika talinya ditarik dengan kuat ke atas, fuji'a nadaruhu bi ghulamin. Ya, pandangannya dibuat terkesima dengan adanya seorang anak. Ka'annahu falqatu qamarin, seolah-olah anak ini sekeping bulan. Fasarakha wa qala, kemudian dia berteriak dan mengatakan, ya busyra hadza ghulam. Aduh, kabar gembira ini, ada anak, ya, ada seorang anak. Wa syai'an fa syai'an sara khabar Yusuf baina jama'atin min ahli al-qafilah. Sedikit demi sedikit kemudian menyebarlah kabar Nabi Yusuf di antara kelompok musafir tersebut. Walakin min ajli alla yudha'a hadzal khabaru wa yantashir, ya, akan tetapi dengan tujuan ya agar supaya berita ini tidak tersiar dan tidak menyebar,
Walikai yumkinu bai'u hadzal ghulamul jamil fi Misr, dan agar supaya ya, mereka bisa menjual anak yang ganteng ini di Mesir, akhfauhu, mereka sembunyikan. Ya, wa asarruhu bidha'ah. Ya, mereka menyembunyikannya sebagai bidha'ah, sebagai artinya barang dagangan. Wa bitab'i hunaka ihtimalatun ukhra fi tafsiri hadhihi al-jumlah. Minha anna alladhina 'atharu 'ala Yusuf asarruhu wa akhfau khabarahu. Wa qalu hadha mata'un li ashabi hadzal jubbi auda'uhu 'indana linabi'ahu fi Misr. Tentu saja di sana terdapat beberapa kemungkinan penafsiran ya, dalam menafsirkan kalimat ini. Ya, siapa ini yang menyembunyikan ya Nabi Yusuf, maksudnya dijadikan barang dagangan ini. Di antaranya yaitu annal ladzina 'atharu 'ala Yusuf wa asarruhu wa akhfau khabarahu, yaitu siapa yang menemukan Yusuf ya dan kemudian menyembunyikannya dan menutupi beritanya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadza mata'un li ashabil jubbi, ini adalah barang milik pemilik sumur. Wa auda'uhu indana, mereka titipkan kepada kami linabi'ahu fi Misr, untuk kami jual di Mesir. Ya. Ini apa memang ada di berbagai tafsir ya, kemungkinan siapa maksudnya yang menyembunyikan Nabi Yusuf. Apa maksudnya kalimat wa asarruhu bidha'atan di sini ya? Di antara kemungkinan penafsiran tersebut ya, yang tentunya ada di dalam kitab tafsir, anna ahada ikhwati Yusuf kana bainal hin wal hin ya'ti ilal jubbi liyattali'a ala Yusuf wa ya'tihi bit-ta'am. Di antara penafsiran tersebut yaitu ada yang menafsirkan bahwasanya salah satu saudara Nabi Yusuf itu ya, dari waktu ke waktu dia sering mundar-mandir ke sumur tadi. Liyattali'a ala Yusuf, untuk mengawasi Nabi Yusuf. Ya, wa ya'tihi bit-ta'am, dan juga sekaligus membawakan makanan. Ya, orang di sana kan nggak ada, di dalam sumur nggak ada makanan. Jadi kesian juga ya. Dia katanya datang sekalian bawain makanan. Wa hina tala'a ikhwatu Yusuf ala ma jara, ketika dia lagi datang ke sana kemudian melihat apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf, yaitu bagaimana ada sekelompok musafir menjulurkan timbanya dan kemudian Nabi Yusuf naik seperti itu, akhfau alaqatahumul ukhuwiyah bi Yusuf. Ya, mereka samperin dan kemudian mereka ya menyembunyikan hubungan persaudaraannya dengan Yusuf. Ya, mereka kemudian si saudara Yusuf ini mengatakan ini adalah budak saya yang lari dari saya. Jadi enggak dibilang ya ini saudara dia, enggak. Wa qalu hadza ghulamuna farra min aidina waqtafahuna. Oh, ini adalah budak kami yang lari dari kami dan bersembunyi di sumur ini. Wa haddadu Yusuf bil mauti idza kashafa sitar anil haqiqah. Dan mereka, maksudnya saudara Nabi Yusuf ini, wahaddadu ya, harusnya kalau satu orang tadi wahaddada gitu ya. Artinya intinya maksudnya saudara Nabi Yusuf ini ngancam Nabi Yusuf ya, jangan sampai buka rahasia. Jangan mengatakan bahwasanya ini saudara-saudara saya, ini dia adalah saudara saya yang melempar saya atau yang meletakkan saya di sumur ini. Jadi diancam Yusuf mau dibunuh idza kasyafas sitar, kalau dia membuka rahasia, membuka tabir anil haqiqah ya, tentang kebenaran keadaannya tersebut. Walakin at-tafsir al-awwal yabdu aqrab lin-nadhar. Tapi mu'allif walaupun mu'allif mengemukakan di sini pendapat dari
mufassir lain, tapi beliau lebih condong kepada ya tafsiran yang pertama. Ya. Karena cerita tentang saudara Nabi Yusuf sudah dijelaskan di ayat sebelumnya kan. Ini bercerita tentang kondisi Nabi Yusuf dengan para musafir seperti itu. Jadi oleh karena itu dhamirnya kembali kepada ya si pencari air tadi seperti itu dan kepada para musafir. Wa taqulul ayatu fi nihayatiha, dan ayat ini mengatakan pada akhirnya wallahu alimun bima kanu ya'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Birragmi min ikhtilafil mufassirin fi man hum alladhina syarau Yusuf bi thamanin bakhsin. Ya. Walaupun ada juga perbedaan pendapat di kalangan para mufassir tentang siapa yang menjual Nabi Yusuf dengan harga murah. Wa qawli ba'dihim, ya, dan juga sebagai wa qawlu ba'dihim, ada pendapat sebagian mufassir mengatakan yang menjual itu adalah hum ikhwatu Yusuf, saudaranya Nabi Yusuf. Ya, berdasarkan cerita yang tadi, cerita yang kedua bagaimana ada salah seorang saudara Nabi Yusuf yang selalu mengawasin ya keberadaan Nabi Yusuf. Ketika kemudian si musafir menemukan Nabi Yusuf, diakuilah bahwasanya ini budaknya. Kemudian dijual, ya seperti itu. Jadi sebagian mufassir mengatakan yang menjual Nabi Yusuf adalah dengan harga murah adalah saudara-saudara Yusuf. Walakin zahirul ayati huwa man kana fil qafilah. Nah, ini pendapat muallif ya. Akan tetapi zahir dari ayat tadi yang jelas yang bahwasanya yang menjual adalah orang-orang yang berada di kafilah tersebut. Ya. Wa qad tamma al-bahthu an ikhwatihi fi nihayatil ayah allati sabaqat hadhil ayat. Dan telah selesai penjelasan ya tentang saudara-saudara Nabi Yusuf ya di akhir ayat yang lalu. Kan sudah diceritakan bagaimana mereka sudah melaksanakan makar mereka. Dan mereka sudah pulang dan mengadu ya mengupekahkan alasan kepada orang tua mereka. Seperti itu. Udah selesai cerita itu. Ya, ini cerita bagaimana kondisi Nabi Yusuf dengan kafilah tersebut. Ya. Jadi wa jami'ud dhamair fil jumal arsalu waridahum wa asarruhu bidha'atan ta'udu ala man kana fil qafilah. Semua dhamir di kalimat ini wa arsalu waridahum. Ya, mereka mengutus orang yang mencari air. Humnya ini siapa? Ya, wa asarruhu bidha'atan. Mereka pun ya menyembunyikan Nabi Yusuf, dan artinya menyembunyikan maksudnya tidak memberitahukan gambar-gambar oh saya ketemu orang, enggak, disembunyikan aja. Ini sebagai memang barang dagangan mereka. Ta'udu ala man kana fil qafilah, ini semua dhamir asarruhu maupun arsalu waridahum, humnya ini semuanya itu semua dhamir ini kembali kepada orang-orang yang ada di kafilah tersebut. Huna yabruzu hadha as-su'al wa huwa lima ba'u Yusuf alladhi kana yu'addu 'ala al-aqal ghulaman dha qimatin bi thamanin qalil aw kama 'abbara 'anhu al-Qur'an wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Di sini muncul pertanyaan, yaitu kenapa kok mereka menjual Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf ini paling sedikit dinilai ya sebagai anak yang memiliki yang berharga, zaqimatin. Ya, ini anak yang berharga, anaknya cakep seperti itu, ya bersih, ya, bukan ya, arti ya, anak yang compang-camping, ya memang nggak pakai baju waktu itu ya karena bajunya sudah dilepaskan. Jadi kenapa kok dijualnya dengan harga murah, bithamanin qalil? Au kama 'abbara 'anhu al-Qur'an, atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qur'an, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Mereka menjualnya dengan harga murah, yani hanya beberapa dirham. Walakin hadza amrun ma'rufun.
mu'alif kemudian menjelaskan kalau ada tanda tanya kenapa sih kok dijualnya kok jualnya dengan murah. Walakin hada amrun ma'luf. Ini adalah hal yang sudah biasa. Fa inna as-surraq aw ulaika alladziina ta'tihim bidha'atun muhimmah duna ayyi ta'abin wa nasabin yabi'unaha sari'an li'alla yattari al-akharun. Ya, memang sudah biasa kan kalau para pencuri atau orang-orang yang mendapatkan barang yang berharga, barang yang penting tanpa ada kecapean di sana. Ya, dia dapat dengan mudah, ya, nggak capek-capek, ya. Mereka pasti akan menjualnya dengan cepat, ya, li'alla yattali al-akharun, agar supaya orang lain nggak artinya menyelidikinya dan sebagainya gitu. Wa min at-tabi'i annahum la yastati'una bihadzal fawri ay yabi'uhu bisi'rin ghalin. Ya, secara wajar bahwasanya mereka itu tidak mampu atau tidak dapat bihadzal fawriyah dengan fawriyah itu dengan sesuatu yang tiba-tiba ini, ya kan dia dapatkan ghulamnya secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Mereka tidak dapat menjualnya dengan harga yang mahal. Ya. Wal bakhsu fil asri ma'nahu taqlilu qimati syai' dhulman. Kata al-bakhsu pada awalnya ini artinya mengurangi nilai sesuatu secara zalim. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi harta orang lain dengan zalim. Begitu ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Yang kalian kurangi barang-barang orang lain dengan zalim. Itu asal kata al-bakhs. Kalau tentang Nabi Yusuf ini, ya tentunya dengan artinya yaitu dengan harga yang murah begitu. Thumma inna hunaka ikhtilafan akhar bainal mufassirin fi ats-tsaman alladhi bi'a bihi Yusuf wa kaifa qussima bainahum. Kemudian ada perselisihan lagi, sebenarnya ini perselisihan yang enggak perlu dibahas ya. Yaitu di kalangan para mufassir tentang harga berapa Nabi Yusuf dijual, berapa harganya. Al-Quran cuma mengatakan darahima bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah. Ya, darahima ma'dudah maksudnya berapa ini? Wa kam qussima bainahum, berapa kemudian dibagi-bagikan di antara mereka. Faqala al-ba'du, sebagian lagi mengatakan katanya ishruna dirhaman. Darahima ma'dudah ini mereka menafsirkan ini dijualnya cuma 20 dirham katanya. Wa qalat ta'ifatun ithnani wa ishrun. Ada yang paling mengatakan 22 dirham katanya. Wa ma'a mulahadatin annal ba'ah kanu ishrina yattadhu sahmu kullin minhum. Dengan memperhatikan bahwasanya bai'ah maksudnya si penjual ini kan, maksudnya kalau ini penafsiran yang dikaitkan dengan yang menjualnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, si penjualnya atau penjualnya dari si kafilah itu ada 20 orang. Ya, si penjualnya itu ada 20 orang, maka menjadi jelas bagian setiap orangnya dapat 1 dirham tentunya, ya. Wa kam huwa zahid, dan sungguh itu adalah sesuatu yang tidak menarik, ya, zahid. Dapatnya dikit kan gitu. Ya. Wa taqulul ayatu, kemudian ayat ini mengatakan wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka sungguhnya tidak tertarik fihi pada Nabi Yusuf. Wa fil haqiqati inna hadhil jumlah fi hukmi bayanil illati lil jumlatil mutaqaddimah. Pada hakikatnya kalimat ini sebenarnya sebagai alasan bagi kalimat yang sesudahnya. Ya, alasan kenapa kok dijualnya dengan harga murah. Ya, wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka enggak tertarik dengan ini.
Ya dia nemu, ya dia takut. Ya memang awalnya kaget ya. Wah, ini ada anak yang cakep nih. Tapi setelah itu mereka ragu, nih anak siapa nih? Ntar kalau dijual mahal-mahal ntar ya, akhirnya jadi masalah gitu. Soalnya diburu-buru aja gitu. Dijual secara murah. Jadi ini al-illah lil jumlatil mutaqaddimah wa hiya isyaratan ila annahum ba'u Yusuf bi thamanin bakhsin. Yaitu di sini terdapat isyarat bahwasanya mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Li'annahum lam yarghabu fi hadhihi al-mu'amalati wa lam ya'tanu biha. Karena mereka tidak ingin ya, melakukan transaksi ini dan mereka tidak memberikan perhatian padanya. Wa hadzal bai'ul bakhsu imma li'anna al-qafilata ishtaraw Yusufa bi thamanin bakhsin wal insanu idza ishtara syai'an rakhisan ba'ahu rakhisan 'adatan. Dan penjualan dengan harga murah ini imma dikarenakan ya, ada kalanya itu dikarenakan musafir tersebut membeli Yusuf dengan harga murah ya. Ya, artinya kalau musafir yang membeli berarti membeli dari saudara Yusuf tadi kan yang ada di sana. Wal insanu idza ishtara syai'an rakhisan, dan manusia kalau membeli sesuatu dengan harga murah ba'ahu rakhisan 'adatan, biasanya juga dijualnya dengan harga murah. Atau au innahum kanu yakhafuna min ayyastadhiha. Au innahum yakhafuna au innahum kanu yakhafuna ayyaftadhiha sirruhum wa yajiduna min man yad'i. Atau alasan lain ya, mereka itu khawatir mereka jadi terbuka rahasia mereka dan ada orang yang mengakui Nabi Yusuf, wah bahwasanya ini anaknya kok dijual gitu kan. Au min jihatin annahum lam yajidu fi Yusuf atharan lil ghulamil ladzi yuba'u wa yushtara. Atau dari sisi lain mereka tidak mendapati pada diri Nabi Yusuf ini tanda-tanda bahwasanya dia ini adalah orang yang diperjualbelikan. Ya, kelihatan kan orang yang diasuh oleh orang tuanya, disayang, dengan orang yang terlantar, yang dijadikan budak, dijual belikan ya. Kelihatan dari wajahnya yang lusuh, yang apa, yang kumal seperti itu ya. Jadi mereka tidak dapati tanda-tanda ini dalam diri Nabi Yusuf sebagai orang yang diperjualbelikan. Bal wajadu fihi atharul hurriyah wadihatun fi wajhi. Tapi mereka dapati pada diri Nabi Yusuf ini ada tanda-tanda dia adalah orang yang merdeka. Jelas dari wajahnya. Wa min huna falal ba'i'una kanu raghibina bi bai'ihi walal mushtaruna kanu raghibina bi syira'ihi. Dari sini maka si penjual itu juga tidak menginginkan ya, tidak tertarik dengan untuk menjualnya, dan begitu juga pembeli tidak tertarik untuk membelinya. Itu kira-kira penjelasannya. Intinya ya, bagaimana ketika ditemukan Nabi Yusuf ya, walaupun awalnya mereka bergembira, tapi kita melihat keadaannya ini mereka khawatir juga ya, takut-takut nanti ya mereka diperkarakan oleh orang-orang yang mengakui bahwasanya ini adalah anaknya. Ya, akhirnya dijual dengan cepat seperti itu, dengan murah. Nah, selesai cerita dengan kafilah nanti insya Allah di ayat berikutnya beralih cerita tentang bagaimana akhirnya Nabi Yusuf ini dijual kepada seorang pembesar dari Mesir. Ya, dan juga ya, dimulai cerita tentang bagaimana kehidupan Nabi Yusuf di Mesir tersebut. Ya ilahuna, sampai sini dulu penjelasan tentang ayat 19-20. Kita mau tutup dengan doa kalau mungkin nggak ada yang mau didiskusikan ya. Kalau ada silahkan. Tapi ya kalimat ini ya kayaknya jelas ya, walaupun ada sebagian mufasir ya memprediksi begini dan begitu ya. Tapi kita selalu
harus kembali kepada siakul kalamnya ya. Siakul kalam, alur pembicaraan dari setiap surah ya, mengaitkan satu dengan yang lainnya. Ya, kita dapati dua ayat ini sudah memang terpisah dari ayat sebelumnya, maksudnya spotnya sudah lain lagi, scan-nya kalau film itu ya. Yang pertamanya bercerita tadi tentang saudara Nabi Yusuf. Nah, scan-nya sekarang sudah berpindah ya, menyoroti kondisi Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur, dan juga bagaimana ada kafilah artinya kelompok musafir yang datang dan singgah di sana, kemudian mereka mengutus orang yang mencari air, seperti itu. Apa yang digambarkan dalam surah Yusuf ini tentang Nabi Yusuf ya, dalam bentuk narasi-narasi yang berbentuk spot-spot seperti itu. Ini sesuai dengan penggambaran yang ada pada zaman Rasul. Anda pernah menerangkan, Anda pernah mengumpulkan juga menulis, yaitu manhajut tarbawi fil Quran. Manhaj pendidikan dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran mengemukakan bagaimana cara pendidikan itu, metode pendidikan dalam menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara. Jadi enggak selalu dengan mauidhah, dengan nasihat atau ceramah terus ya. Begitu juga ini penting dalam kita memberikan pendidikan kepada misalnya anak-anak didik kita di sekolah gitu. Kalau selalu ceramah terus, bosan. Ya, ceramah ila yaumil qiyamah akan menimbulkan bosan. Sehingga sekarang pun dalam metode pendidikan ada keragaman ya, bagaimana guru berkreasi dengan bercerita terkadang, kemudian dengan mengaktifkan audiensnya dengan tanya jawab seperti itu, atau dengan audien atau muridnya itu dengan tanya jawab, atau mereka aktif di dalam suatu kegiatan yang teatrikal seperti itu, atau dengan menyuguhkan film ya seperti itu. Nah, ini kisah Nabi Yusuf ini, kalau dulu kan belum ada film ya, dulu dengan kata-kata yang bersifat sastra ya. Dulu kita juga kalau dengar cerita misalnya, kalau kita baca cerita misalnya seperti Kofingo atau cerita-cerita sastra yang lainnya. Cerita sastra itu memiliki daya tarik dan penggambaran. Kalau sastrawan itu mengungkapkan suatu kata-kata ya, mengungkapkan kondisi sesuatu, itu seolah-olah terbayang dalam benak kita berada di dalam cerita tersebut. Misalnya ketika si penulis menggambarkan dia berada di desa yang hening, yang tenang, kemudian angin berhembus dengan sepoi-sepoi, terdengar gemercik suara air seperti itu, dan pemandangan yang hijau. Ini kalau sastrawan itu menggambarkannya dengan sesuatu seolah-olah ini menjadi sesuatu yang kita bisa lihat sendiri, terbayang di benak kita seperti itu. Inilah kekuatan kata-kata ya. Sehingga Rasulullah katakan inna minal bayani la sihrun. Sungguhnya dalam ada di antara penjelasan itu sesuatu yang seperti sihir yang menarik. Nah, kalau zaman sekarang yaitu dengan film ya. Dengan film bagaimana kita bisa menerangkan sesuatu. Nah, ini kisah Nabi Yusuf ini seperti tadi ya, tergambar ya, seperti film itu spotnya ya, ketika bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya, kemudian di sini ayat 19-20 spot yang menggambarkan peristiwa yang terjadi antara para musafir ya, dengan Nabi Yusuf dan seterusnya ya.
Ini ya, dalam bentuk spot-spot ini. Oleh karena itu juga inilah metode Al-Quran bagaimana ketika memberikan tarbiyah kepada kita. Di antaranya yaitu dengan metode cerita, ya, metode qasas. Ya, oleh karena itu Allah pun mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah agar supaya mereka berpikir. Atau dalam ayat lain bahkan Rasulullah ya di akhir surah Hud kan ya, yang sudah kita baca Fidilal ya. Atau di ayat ini ya. Di akhir surah Hud waktu itu ya Allah menceritakan wa kullan ya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua apa yang kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul. Di akhir surah Hud ini kan. Ya, di mana dalam surah Hud kan ada 7 nabi yang diceritakan dalam surah tersebut. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesabaran mereka menghadapi godaan dari kaumnya. Akhirnya Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua apa yang kami telah ceritakan kepada engkau dari berita-berita rasul-rasul terdahulu, itu tujuannya adalah ya, agar kami mengukuhkan hati kamu, meneguhkan hati kamu. Jadi bagaimana cerita itu? Cerita yang bermanfaat, ya, cerita yang penuh hikmah, terutama dalam Al-Quran ini, itu akan mengokohkan hati seorang, meneguhkan keimanan kita. Begitu juga cerita tentang, apalagi cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan sejarahnya, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana akhlaknya. Ini akan meneguhkan ya tentunya keimanan kita dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang saleh. Ini ya salah satu manhaj tarbawi, yaitu dengan membawakan kisah. Kisah ini bisa dengan narasi cerita seperti ini, atau bisa juga dengan film yang bermanfaat seperti film misalnya film Ar-Risalah. Sebab ya sama seperti tadi seperti pengungkapan dalam bentuk sastra. Biasanya sastra itu kan makin tinggi nilai sastranya, makin simpel kalimatnya. Itu apa yang diucapkan oleh Imam Ali seperti itu. Kalau melihat nilai sastra makin tinggi, ya, maka ucapan-ucapannya itu singkat-singkat. Ya. Karena dalam singkat itu akan terbuka imajinasi kita yang luas seperti itu. Kalau sudah detail, ya sudah. Ya. Penjelasan kalau sudah detail ya udah cuman terfokus kita hanya pada yang dijelaskan itu. Nah begitu juga dalam film biasa itu ada scan kadang-kadang scan sepintas, tapi di situ mengandung makna yang luas, mengandung makna yang bernilai tinggi. Anda pernah melihat ya film Umar Mokhtar ini penting juga ya, Lion of the Desert ya. Itu singa padang pasir, Umar Mokhtar, pejuang di Libya dulu melawan kekejamannya Mussolini ya. Ada satu scan bagaimana ketika Umar Mokhtar menang dalam suatu pertempuran dan menangkap tawanan. Ketawanan, terus anak buahnya langsung mau nembak ini tawanan. Dicegah oleh Umar Mokhtar. Jangan kamu tembak dia. Terus si anak buahnya bilang, mereka melakukan itu terhadap tawanan-tawanan kita. Ya, artinya mereka ini orang-orang Itali, mereka kalau dapat tawanan kita dibunuh. Ya, menangkap kita itu mereka bunuh. Terus apa kata Umar Mokhtar? Innahum laisu ustadzana. Mereka bukan guru kita.
Kenapa kita harus ngitung mereka? Ya, enggak, ungkapannya cuma bilang itu. Innahum laisu ustadzana. Mereka bukan guru kita. Ini menunjukkan bagaimana ini suatu pelajaran. Sekian yang simpel di sini menggambarkan bagaimana Islam itu ya menghormati tawanan. Ada tawanan nggak dibunuh, ya nggak disiksa seperti itu. Inilah juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW terhadap tawanan. Dan di Al-Quran disebut ya, imma menam ba'du wa imma fidaan. Kalau ada cerita-cerita katanya tawanan itu dijadikan budak, nah, diperlakukan buruk, itu Israiliyat dan susupan ya, untuk menjelekkan kaum muslimin. Ada cerita juga Israiliyat, ya ternyata salah satu perawinya adalah orang yang Yahudi yang masuk Islam. Itu cerita tentang bagaimana tawanan perang Khaybar kalau nggak salah. Itu sampai ada 700 orang disembelih satu persatu katanya. Ditaruh di satu rumah. Ceritanya sudah ngawur. Ada masa rumah sebesar bisa muat 700 orang. Ya, pasti kalau kebohongan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, pasti ada celah. Ya, nggak bisa seorang itu menutupi kebohongannya dengan rapi. Pasti ada celah ya, untuk menunjukkan bahwasanya itu bohong. Itu diceritakan bahwasanya tawanan itu orang-orang Yahudi katanya ditawan di dalam satu rumah ada 700 orang. Kemudian semuanya itu disembelih katanya, dibunuhin. Yaitu setiap orang yang sudah dewasa. Ada orang yang sudah tumbuh rambut dari kemaluannya dicek katanya itu semuanya dibunuh. Ini adalah cerita-cerita bohong. Ya, tapi ada di kitab-kitab tafsir seperti itu. Ada di riwayat-riwayat seperti itu. Dan ini dibaca. Ini sehingga membuat rancu bagaimana gambaran kaum muslimin. Sehingga ada orang-orang yang hanya berpaku kepada riwayat, ya akhirnya mereka berperilaku seperti itu. Ini ada contohnya di zaman Rasul, ya, seolah-olah seperti itu. Padahal ini adalah cerita-cerita yang palsu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Ya, orang tawanan itu cuma ada dua pilihan, imma manam ba'du wa imma fidaan. Ya, bisa tawanan itu dibebaskan secara cuma-cuma, ya, tentunya ada pertimbangan khusus dari komandan yang mengetahui ini orang ya mungkin dia terseret ikut berperang tanpa dia ingin berperang seperti itu, atau pertimbangan lain. Wa imma fidaan, atau dengan tebusan, tukar menukar tawanan seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Mereka nggak bisa nebus, bisa nebusnya dengan, kalau mereka bisa baca, dengan mengajarkan anak-anak kaum muslimin, mengajarkan baca tulis. Kalau sudah, mereka dibebaskan seperti itu. Inilah yang sesuai dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Fatah itu, imma manam ba'du wa imma fidaan. Dan bahkan ada yang riwayat yang sejalan dengan Al-Quran, bagaimana perlakuan kaum muslimin terhadap tawanan diceritakan pada saat mereka dalam kondisi peceklik, ya, kondisi susah. Para sahabat itu makan kurma-kurma yang buruk. Tapi para tawanannya itu diberikan kurma-kurma yang bagus. Ini menunjukkan bagaimana perlakuan kaum muslimin terhadap tawanan tadi. Dan disebutkan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Asiran ini tawanan. Ya. Nah ini kembali kepada tadi. Jadi dengan kisah, ya, itu kita bisa mempengaruhi anak-anak didik kita dalam hal tarbiyah, dalam pendidikan tadi, dengan kisah-kisah yang baik, ya, kisah-kisah yang benar sebenarnya. Dan ini dicontohkan dalam Al-Quran, kisahnya banyak sekali. Ya, kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Dan yang paling lengkap itu yang sedang kita baca ini, kisah Nabi Yusuf. Ya, mungkin ilahuna.
Eh, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihha lana wa qarabatin lana fi dinina ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا عولما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.